Kalau kalian ingat, DJI udah banyak banget keluarin produk baru. Banyak banget. Dan kalau kita bahas soal drone aja, mereka tahun ini itu udah ngeluarin DJI Mini 3 Pro, DJI Avata, dan juga Mavic 3 Classic. Tapi ternyata sepertinya masih ada drone baru lagi yang belum diluncurin sama DJI. Dan di video ini kita bakal bahas sedikit. Halo semuanya, selamat datang di channel SMD dengan gue Erwin. Dan di video kali ini gue pengen bahas rumor drone terbaru dari DJI yang rasanya udah cukup legit gitu ya, produknya bakal keluar. Karena kalau kalian ngikutin channel ini, kita juga udah banyak bahas rumor-rumor yang memang ujung-ujungnya meluncur gitu kan. Karena biasanya rumor-rumor udah dilengkapi dengan data-data yang begitu komplit kayak yang satu ini. Jadi rumornya DJI itu bakal meluncurkan, atau paling nggak mereka punya produk yang disebut dengan DJI Mini 3 tapi tanpa tagline Pro. Jadi kalau kalian ingat, kita udah pernah bahas di tahun ini juga belum lama itu keluar DJI Mini 3 Pro yang kita udah bahas drone-nya waktu itu di Karimun Jawa. Dan selain drone tersebut itu udah ada 2 drone lain lagi gitu yang meluncur di tahun ini. Jadi total udah ada 3 drone sebenarnya, Mini 3 Pro, lalu DJI Avata yang merupakan opsi cukup low budget, opsi untuk para pemula gitu ya, untuk yang pengen masuk ke dunia FPV drone. Begitu juga terakhir kemarin belum lama mereka ngeluarin DJI Mavic 3 Classic yang membawa sensor micro four third yang kemarin kita reviewnya itu kita bawa ke Bromo, seru banget. Dan kalau kalian belum nonton silahkan dicek juga videonya ya, karena mantep, dia bisa 4K 120p juga, 4K slow mo, jadi jangan sampai kelewatan. Tapi ya itu, DJI udah ngeluarin 3 drone di tahun ini, yang tiga-tiganya ada juga. By the way, di sini kita punya Mini 3 Pro, punya Avata, dan ada si Mavic 3 Classic di belakang sana, karena yang punya kita masih di dalam kotak ya. Kalau yang kemarin itu barang sampel punya trainernya DJI Era. Dan ya, kita ada ketiga drone tersebut yang keluar di tahun ini, dan kita so far puas, suka banget sama drone-dronenya. Tapi yang satu ini mungkin cukup menarik juga untuk beberapa orang. Kalau gue lihat, memang kayaknya sih DJI udah biasa ya ngeluarin satu produk yang cukup flagship, atau drone lah, drone yang cukup flagship gitu ya, yang cukup tinggi, lalu di follow atau diikuti oleh produk yang lebih versi rendahnya dengan opsi yang lebih affordable. Karena kita lihat itu, sebelumnya mereka ada DJI FPV dengan spek kecepatan yang lebih tinggi dari DJI Avata. Beberapa tahun kemudian, nggak beberapa tahun juga sih, tapi ya agak lama sebenarnya dari DJI FPV ke DJI Avata. Tapi Avata nongol sebagai opsi yang lebih affordable, lebih pas buat pemula dengan harga yang lebih affordable. Tadi kayaknya gue buka pakai itu ya. Tapi ya itu pokoknya disusul dengan opsi yang lebih rendahnya. Begitu juga Mavic 3. Mavic 3 itu keluar di tahun lalu yang membawa 2 kamera, satu dengan sensor MFT, satu dengan telephoto zoom. Dan disusul tahun ini keluar Mavic 3 Classic, opsi yang lebih budgetnya lebih murah, tapi tetap membawa keunggulan sensor micro four third, cuman menghilangkan kamera telefotonya. Nah, jadi itu kayak pattern yang mungkin masuk akal gitu kan, yang kita jadi menguatkan kalau rumor ini benar adanya. Karena kemarin itu keluar Mini 3 Pro, dan kemungkinan besar memang bakal keluar Mini 3 tanpa tagline Pro-nya gitu. Dan memang di titik ini gua udah yakin banget dengan drone tersebut karena rumornya udah cukup legit gitu. Beberapa foto-foto yang disediakan yang gua lihat di website fotorumors.com itu bener-bener kayak udah fix banget. Nah, kalau kalian perhatiin dari foto-foto leaknya tersebut, sebenarnya udah ada pengurangan yang bisa kita lihat secara fisik. Pertama, yaitu yang langsung kelihatan oleh gua adalah avoidance sensor yang dibawa oleh drone tersebut. Jadi kalau kita di Mini 3 Pro, itu dia punya avoidance sensor di sisi atas ini ya, depan dan belakang gitu, menghadap ke depan dan belakang. Yang gue lihat di fotonya itu di sisi depannya bentuknya agak aneh ya, nggak lingkaran gitu, jadi agak mengotak gitu, dan itu bikin gue agak kepo sebenarnya itu avoidance sensor atau bukan, atau kayak semacam hiasan doang biar kelihatan keren atau biar nggak kelihatan kosong gitu kan. Tapi yang udah pasti kalau kita lihat di sisi belakangnya yang harusnya itu ada avoidance sensor di sisi belakang kayak gini, dia kosong.
gitu. Jadi ketutupan bodinya nggak ada lubang sama sekali yang menunjukkan paling nggak yang bisa gua confirm gitu ya. Kalau depannya kita belum tahu, tapi yang bisa gua confirm di sisi belakangnya dia tidak ada avoidance sensor. Walaupun mungkin confirm bahasa yang salah karena Toto dia taruh di belakang sini ya kita tidak tahu juga gitu ya. Tapi kelihatannya sih kayak gitu. Kelihatannya dia tidak membawa avoidance sensor. Karena kalaupun dipindahin nggak make sense kayaknya ya. Karena desainnya udah jadi gitu kan, ngapain di sininya jadi kosong ada di belakang gitu. Jadi kayaknya mereka akan menghilangkan avoidance sensor tersebut. Gua nggak tahu pendapat kalian, silahkan taruh juga pendapat kalian di bawah. Tapi gua pribadi agak berat sebenarnya kalau hal yang harus direlakan atau dikurangi itu adalah avoidance sensor. Karena kalau si Mavic 3 Classic itu yang dikurangin kan lensa telefoto yang menurut gue mungkin nggak terlalu kepake juga, cuman dipakai oleh beberapa orang doang gitu, beberapa jenis profesi aja gitu, yang in general gue yakin pada pakainya kamera utama juga. Cuman kalau avoidance sensor gue sih kayaknya agak berat ya, karena avoidance sensor menurut gue penting apalagi buat kita yang baru nyobain drone gitu kan, yang kadang masih mengambil langkah-langkah bodoh. Dan kalau misalkan gak ada avoidance sensor, sangat mungkin untuk nabrak. Ini aja yang ada avoidance sensornya, kita beberapa kali nabrak ya. Gitu. Jadi buat yang gak ada avoidance sensornya, pasti ngeri banget. Dan gue juga waktu nyobain si Mini 3 Pro ini, kalau kalian belum nonton silahkan lihat reviewnya yang waktu di Karimun Jawa, seru juga. Itu gue ada nyobain pakai sistem pintarnya, pakai sistem follow object, bukan follow object sih, following gue gitu ya, follow object mungkin ya. Tapi ya intinya adalah dia bisa mengikuti gue dan menghindari obstacle-obstacle yang ada di situ gitu. Dan menurut gue itu hal yang seru banget, yang mungkin kalau secara pemakaian buat ngasilin video sinematik ya enggak sih. Tapi kalau buat kita vlogging, dia suruh follow tapi dia ngindarin ranting atau obstacle-obstacle lainnya, itu seru banget gitu. Dan gue menyayangkan kalau itu nggak ada di versi Mini 3 yang non Pro ini gitu. Tapi mungkin kalau harganya bisa jauh secara signifikan lebih affordable, gua rasa mungkin tetap bisa worth it gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita ngomong soal kualitas gambar, kalau misalkan dia tidak mengurangi kualitas gambarnya, gua rasa bakal worth it gitu. Walaupun ya nanti kita lihat lagi harganya. Tapi gini, kalau kita lihat di beberapa pengurangan sebelumnya, kayak DJI FPV ke DJI Avata, Avata itu gambarnya lebih bagus dari DJI FPV. Mavic 3 ke Mavic 3 Classic, dia tetap membawa sensor micro four third-nya gitu. Sensor yang mampu ngedeliver video 4K slow-mo-nya. Dan di sini, bukan di sini, di Mini 3 nanti yang basic gitu ya, bukan yang Pro, gue yakin dia tetap akan membawa kualitas gambar yang sama. Karena itu hal penting, karena di sini di Mini 3 Pro paling enggak, ininya kenapa kebuka ya? Oke, nanti aja gue benerinnya karena di situ agak berbahaya. Dia itu punya ukuran sensor yang lebih gede dari jajaran Mini lainnya gitu. Mini yang pertama, yang kedua itu beda lumayan. Di sini sensor lebih gede dengan ukuran 1/1.3 inch gitu ya. Dan itu mendeliver kualitas gambar yang signifikan lebih bagus juga karena secara fisik dia memang real gitu kan, ukuran sensornya lebih gede. Dan gue yakin hal tersebut masih dibawa di Mini 3 Pro gitu. Dan dia juga kalau kita lihat memang dari spesifikasi yang ada di gambar leaknya, dia masih membawa 4K HDR video shooting kayak di sini. Jadi gue yakin akan membawa kualitas yang sama di situ. Cuman paling karena dia tagline-nya bukan Pro, di sini Pro, gue yakin sih kayaknya bakal dikurangi soal DCI-nya. Karena di sini dia punya DCI yang agak flat dan merekam video dengan 10 bit gitu kan. Gue yakin di Mini yang basic tersebut, Mini 3 yang basic, gue yakin itu bakal dihilangin gitu. Karena fitur tersebut memang ya punya rasa yang profesional gitu kan, yang cocok dengan tagline Pro gitu. Jadi gue rasa itu yang bakal dikurangin di situ. Cuman kalau kita berbicara sensor, kualitas gambar, serta fitur utamanya juga vertical shooting, gue yakin itu bakal tetap ada di Mini 3 basic tersebut. Balik lagi intinya sih satu ya, kalau memang drone ini keluar dengan opsi harga yang jauh lebih murah, yang signifikan lebih murah, kayak waktu Mavic 3 tuh soalnya lumayan gitu. Mavic 3 itu base modelnya 31 juta, Mavic 3 Classic itu 26 juta dengan remote yang udah ada layarnya, dan kalau mau pakai remote yang biasa itu harganya sekitar 22 juta gitu. Jadi lumayan ngurangnya gitu kan.
hampir sepertiga kayaknya, tapi nggak nyampe sepertiga, cuma ya sekitar itu. Gua rasa bakal menarik kalau memang yang Mini 3 nanti bisa menurunkan harga yang cukup lumayan, yang membuatnya mungkin jadi worth it lagi. Tapi ya itu, dia akan tetap membawa si vertical shooting yang gua yakin bakal ngebantu buat temen-temen yang kalau bikin konten mungkin utamanya banyak bikin konten-konten untuk social media juga gitu, atau platform-platform yang di play-nya di handphone. Jadi itu menurut gua bakal menarik banget. Tapi ya balik lagi, gue belum bisa berkomentar banyak karena drone-nya belum resmi diluncurkan, belum ada informasi resmi dari DJI, harga MSRP luarnya pun kita belum tahu. Jadi ini sedikit antisipasi aja, tapi gua udah sangat yakin dengan foto-foto yang disediakan kalau drone tersebut bakal ada gitu ya. Dan kita juga belum tahu apakah itu bakal jadi drone yang dikeluarkan untuk pengakhiran di akhir tahun 2022 ini, atau mungkin malah dikeluarinnya di awal tahun depan. Atau kapanpun itu ya kita tidak tahu gitu ya kapan bakal dikeluarkan. Cuman dari foto-foto yang diberikan kayaknya produknya udah cukup ready juga untuk di deliver gitu. Sama paling yang gue harapkan isu embunnya ya. Gue harap isu embunnya udah nggak ada gitu kan. Ya kita sih beruntung di sini Mini 3 Pro kita nggak ada isu embun tersebut. Cuman itu kan masalah quality control dan gue berharap itu udah dibenerin sama DJI. Jangan sampai ada batch-batch yang kena isu embun tersebut. Karena yang gue denger dari teman-teman yang komentar juga sih di ST Media gitu ya, nggak denger dari DJI-nya langsung, tapi denger dari teman-teman, katanya kebanyakan yang berembun tersebut adalah DJI Mini 3 Pro yang batch-batch awal gitu. Kebanyakan, itu pun nggak semua gitu. Cuman yang beli sekarang-sekarang katanya sih udah jarang yang kena isu tersebut. Tapi ya balik lagi, semoga itu jangan sampai terjadi dan semoga harganya jauh lebih affordable. Walaupun nggak make sense sih kayaknya kalau gue nambah drone tersebut ya, karena gue udah ada Mini 3 Pro yang lebih pro dengan rasa yang sama gitu kan, lebih kecil, ada Avata dan ada Mavic 3 Classic gitu. Tapi ya tetap drone yang menarik yang mungkin bisa jadi opsi buat teman-teman yang budgetnya masih cukup di press gitu. Oke, paling segitu aja sih buat video kali ini. Kalau misalkan ada koreksi, saran atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan taruh juga pendapat teman-teman soal drone ini di kolom komentar. Atau kalian ada yang punya bocoran juga tentang drone-nya bakal seperti apa? Silahkan taruh semuanya di kolom komentar. Oke, sedikit ini lagi dari gua, kemungkinan ya kalau drone tersebut bisa lebih murah dari si ini kan base-nya sekitar 12 jutaan seingat gua. Mungkin harga mini yang sebelumnya akan bergoyah juga, yang mungkin menyenangkan untuk temen-temen yang ya lebih ngepres lagi gitu budgetnya nanti buat nyobain drone-drone yang di jajaran Mini gitu. Oke, paling itu aja sih sedikit dari gua. Gue nggak usah ngulang yang endingnya tadi ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.